Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, small listeners. Masing-masing dari kita pasti punya yang namanya kelemahan. Namun untuk bisa menyadari kelemahan kita, pasti diperlukan kerendahan hati dan juga kesadaran diri. Apalagi jika Anda adalah seorang leader, karena kepemimpinan Anda tentu sangat mempengaruhi kinerja organisasi atau juga tim Anda. Selamat malam smart listeners, kita berjumpa kembali ya dalam Smart Motivation di hari ini, Senin. Bersama dengan saya, Maria Delsa. Di minggu lalu kita sempat membahas leadership blind spot, bagaimana mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin, dan kali ini kita akan lanjutkan di bagian keduanya, tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, Director of Capster Asia Servitama, Pak Eloy Zaluku. Good morning, semangat pagi, selamat malam Pak Eloy. Kangen rasanya mendengar good morningnya Pak Eloy, mungkin bisa dikasih dong buat smart listeners. Yes, sehat Pak Eloy? Sehat, luar biasa, alhamdulillah, siap menyemangati Indonesia, Mbak Maria Delta. Yes, betul sekali. Gimana hari Seninnya Pak Eloy? Biasanya orang-orang mengatakan bahwa hari Senin adalah bad Monday, tapi kalau Pak Eloy tentunya masih semangat dong ya sampai malam hari ini. Iya dong, kita kan harus mensyukuri setiap hari dan semuanya itu ya kita bisa menggunakan reframing, Hmm? bingkai ulang bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berkarya. Yes! Yes, tentu. Dan semoga semangat dari Pak Eloy dan juga kami yang ada di studio bisa tertular sampai dengan ruang dengar Anda, semua listener. Pak Eloy, boleh remind sedikit topik minggu lalu sebelum kita ulas lebih dalam lagi mengenai leadership blind spot ini. Silahkan. Thank you, Mbak Maria Delsa. Smart listeners dan sahabat YML dimanapun berada, kita sudah tiba di bagian kedua, leadership blind spot bagian kedua, mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin. Dan bagus banget tadi Mbak Maria memulainya dengan narasi bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua punya titik lemahnya dan itulah blind spot. Nah yang namanya blind spot tentu saja ya kita nggak sadarin kan ya. Oh. Karena istilah blind spot itu seringkali digunakan dalam aktivitas berkendara, Mbak Maria. Dan minggu lalu sudah kita bahas, itu area yang tidak terlihat oleh pengemudi karena keterbatasan jangkauan pandangan pada kaca spion atau muatan yang menghalangi pandangan. Nah, kondisi ini tentu saja dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, blind spot juga ya terdapat dalam kepemimpinan, Mbak Maria. Ada satu penulis ternama namanya Robert Bruce Shaw, penulis buku Leadership Blind Spots itu mengatakan bahwa titik buta kepemimpinan merupakan kelemahan atau ancaman yang tidak dikenali oleh sang pemimpin tetapi berpotensi merugikan pemimpin itu sendiri beserta seluruh tim dan tentu saja organisasi yang dipimpinnya, partai yang dipimpinnya, bahkan sebuah bangsa yang dipimpin. Karena itu smart listeners dan sahabat YML, ya tentu saja kita perlu memahami blind spot masing-masing, yaitu pola pikir kita, sikap dan kebiasaan negatif kita, ya kan? Misalnya kecenderungan menghindari konflik, atau justru kecenderungan menyalahkan orang lain terus-menerus, kecenderungan merasa diri paling benar, atau kecenderungan justru menunda-nunda pekerjaan, dan begitu banyak kecenderungan lain yang kita bisa tidak sadarin. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan ini menolong kita untuk menyadarinya. Dan tentu minggu lalu Mbak Maria kita sudah melihat ada dua cara untuk mengenali blind spot tersebut. Ya, Ya. apa itu Pak? Nah, yang kemarin kita bahas kelemahan dan intinya begini, kita mesti mengambil semacam
keputusan gitu ya, bahwa kita take 100% responsibility. Itu dulu, kita mau mengambil tanggung jawab 100% atas apapun yang kita katakan, kita lakukan, khususnya tentu saja hal-hal yang salah dan merugikan dan membuat kerusakan. Take 100% responsibility. Karena apa? Karena dari banyak ahli itu mengatakan kesalahan menjadi sinyal gitu ya, peringatan yang paling cepat dan paling mudah untuk kita mengenal kekurangan kita. Hmm. So, itu yang pertama, ambil tanggung jawab 100%. Setiap kali kita melakukan kesalahan, jangan mencari kambing hitam, jangan mencari orang lain yang bersalah, tetapi ambil tanggung jawabnya, akuin bahwa kita salah, dan belajarlah dari kesalahan itu. Sekali lagi, kesalahan adalah sinyal, tanda yang bisa menolong kita untuk mengenali diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita minggu lalu sudah berbicara mengenai feedback. Feedback, meminta umpan balik dari orang-orang yang memang peduli pada kemajuan kita, entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu sahabat, coach kita, atasan, anggota tim, dan orang-orang yang memang terbukti selama ini peduli dengan kebaikan kita. Walaupun ini nggak segampang ngomong ya Mbak Maria, Betul karena sekali. Hmm. nggak ada orang yang secara naturnya itu, alamiahnya itu senang mendengar kritik, senang Yes. mendengar tentang kelemahan-kelemahannya. But at least we know, kita diingatkan melalui percakapan diskusi ini bahwa we need that. Semua leader membutuhkan feedback. Hmm. Untuk apa? Ya tadi itu, supaya kita bisa mengenal apa yang menjadi blind spot kita masing-masing. Demikian, Mbak Maria. Oke, Pak Eloy, jika mendengar penjelasan dari Pak Eloy tadi ya, apakah ini artinya pemimpin yang mengenal kelemahannya dan terus-menerus memperbaiki diri ini berarti secara kebiasaan dan juga karakter pemimpin tersebut akan semakin membaik? Apakah seperti itu, Pak Eloy? Harusnya. Kan ada satu kalimat ya, we cannot manage what we don't know. Kita nggak bisa mengelola apa yang tidak kita sadarin. Hmm. Dan kita tidak bisa mengubah apa yang tidak kita kenalin. Hmm. Jadi betul, harus disadarin dulu. Ada kalimat yang lain yang biasanya kita dengar, kejujuran adalah awal dari pemulihan. Hmm. Kejujuran adalah awal dari pemulihan. Jadi jujur dulu siapa diri kita ini, untuk tujuan apa? Ya untuk tujuan supaya kita bisa memperbaiki diri. Bahkan ya, di dalam kelas-kelas kepemimpinan dan termasuk di buku yang sedang dalam proses penerbitan di Gramedia Pustaka Utama, Hmm. saya menyampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, Hmm. tidak dimulai dari apa yang harus kita lakukan. Bukan, oh saya mesti punya visi, saya mesti punya strategi, saya harus mencapai target sales saya harus mengembangkan usaha saya harus mengembangkan tim saya. Bukan do-nya yang paling penting. Yang paling penting justru adalah who-nya. Bukan do-nya, bukan what-nya, tapi who-nya. Jadi artinya apa? Saya mesti bertanya, saya mau menjadi pemimpin yang seperti apa? Saya mau menjadi pribadi yang seperti apa? Hmm. Dengan values, prinsip nilai, prinsip-prinsip, karakter seperti apa? Hmm. Baru setelah itu ditentukan, nanti kita bisa berbicara tentang what-nya. Saya harus melakukan apa? Saya harus mencapai apa? Dan setelah itu baru bicara mengenai how-nya. Bagaimana caranya untuk mencapai itu. Jadi selama ini Mbak Maria yang terjadi adalah kita bertanya what, kita bertanya how, Hmm. tetapi kita justru jarang sekali bertanya who, apalagi bertanya why.
Nah, nanti kita lanjutkan tentu saja setelah. Yes, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda break berikut ini. Smart Listeners, kami undang Anda juga untuk bergabung. Kirimkan pendapat Anda, pengalaman Anda, pertanyaan Anda di 0812 11 12 959 atau langsung di YouTube Smart FM karena saat ini kami juga sedang live streaming. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zalugo segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart Listeners, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus tahu dulu tujuan atau goals dan juga kita harus paham ya, kita ini ingin menjadi pemimpin yang seperti apa. Namun, ada beberapa faktor yang sering dilupakan. Di sesi sebelumnya tadi sudah sedikit di-teasing oleh Pak Eloy, ada faktor-faktor what dan juga why. Nah, terima kasih ya Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini, Leadership Blind Spot. Kami undang Anda untuk bergabung ya, Smart Listeners, di topik kita malam hari ini. Silahkan langsung kirim pendapat dan juga pertanyaan Anda di 0812 11 12 959 atau Anda bisa langsung kirimkan lewat komen YouTube live streaming Smart FM. Pak Eloy, tadi sudah di-teasing sedikit nih, ada beberapa faktor yang mungkin dilupakan oleh para leaders nih. Apa saja nih Pak Eloy? Right, yes. Jadi tadi saya menyampaikan bahkan sebelum kita memikirkan mengenai what to do, apa yang perlu kita kerjakan sebagai seorang leader, dan juga mengenai how to do it, kita memulainya dulu mengenai who, saya siapa ini, saya mau menjadi pemimpin seperti apa. Baru nanti kita masuk lebih dalam mengenai why, kenapa saya mau menjadi pribadi yang seperti itu. Nah, mengenai who itu berbicara mengenai identitas diri saya, dan itu yang menolong untuk kemudian saya sungguh-sungguh mau untuk mengenal blind spot saya. Perlu saya sampaikan dulu ya, Mbak Maria Delsa, dan kepada semua smart listeners dan sahabat TML. Kalau kita bagi secara besarnya ya, bagian besarnya itu leadership, itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama bicara mengenai value-based leadership. Yang kedua, results-based leadership. Jadi value-based leadership itu berbicara mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Nah, itu nanti kelanjutannya berbicara mengenai karakter of a leader, karakter seorang pemimpin. Nah, yang kedua itu juga ada yang disebut sebagai results-based leadership. Itu berarti kepemimpinan berdasarkan hasil.
itu nanti kalau dilanjutkan berbicara tentang kompetensi dan berbicara tentu saja kinerja dan hasil-hasilnya. Nah, dari pengalaman saya membantu perusahaan-perusahaan di dalam training, coaching, dan bahkan besok dan lusa, itu saya di 2 perusahaan berbeda, itu berbicara mengenai leadership habits and culture transformation. Hmm. Itu memang seringkali kecenderungan kita, dan ini terjadi di berbagai perusahaan, kita fokusnya lebih kepada results-based leadership-nya kan. Jadi kita mau melihat yang penting hasilnya, ya kan? Karena ini sudah bulan Mei, Betul. ini ada target. Target dan target. Exactly, yang harus dicapai setiap bulan dan di akhir tahun nanti ini akan menentukan apakah posisi saya, jabatan saya aman atau tidak. Betul. Biasanya saya menyampaikan, yes betul, kita harus berbicara mengenai results, bicara mengenai kinerja, but remember, ingat, kalau results, kalau hasil dan kinerja mau sustainable dan bertahan lama, itu harus dimulai dulu dari sisi yang pertama. Sisi yang pertama itu adalah value-based leadership tadi. Maka nanti di situ kita mengenal ada banyak teori dan praktik-praktik kepemimpinan yang sudah diperkenalkan oleh orang-orang hebat sebelum kita. Misalnya kita bicara mengenai authentic leadership, bicara mengenai servant leadership. Tetapi kalau kita bicara mengenai results-based leadership, ya ada juga. Misalnya kita mengenal strategic leadership. Kalau strategic leadership, ada salah satu perusahaan yang mengundang kami sudah 2 kali bicara di perusahaan itu, dan bicara hanya strategic leadership saja. Karena memang yang diharapkan adalah mendapatkan hasil yang lebih baik. So, apa yang kita bicarakan ini lebih pada value-based leadership-nya. Jadi kita mengenal diri supaya karakternya menjadi lebih baik. Tetapi kemudian tidak bisa dipungkiri, tidak boleh berhenti di sana. Harus ada results-nya. Dan kita berharap dengan kita mengenal blind spot kita, kita akan baik di dalam karakter dan kita akan baik di dalam kompetensi sehingga hasil kinerja mengikutinya. Demikian, Mbak Maria. Oke, lalu untuk mendapatkan value yang baik itu Pak Eloy, dari ilmu yang mungkin selama ini Pak Eloy pelajari, praktekkan dan juga latih, bagaimana sih kita para pemimpin ini caranya untuk mengubah kebiasaan negatifnya? Very good pertanyaan yang bagus sekali. Mbak Maria, sebelum saya ke sana, izin saya mundur selangkah dulu ya. Oke. Karena saya baru ingat ini, ada satu kalimat ya yang saya pernah dengar, dan amazingly ini disampaikan oleh orang bernama Michael Porter. Beliau itu sebetulnya adalah guru dari marketing strategy. Tapi beliau bisa mengeluarkan satu kalimat yang kalau diterjemahkan kalimatnya menjadi, kecuali Anda adalah manusia yang baik, Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Unless you are a good human being, you cannot be a good leader. Nah, sebetulnya pertama kali saya mendengar kalimat ini disampaikan oleh temannya Michael Porter. Namanya adalah Bill George, yang tadi mengembangkan ilmu authentic leadership. Nah, kenapa saya perlu membahas ini? Karena saya ini banyak belajar mengenai leadership dan culture ya, Mbak Maria. Jadi saya mempelajari juga pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang tidak sependapat dengan Michael Porter tadi. Misalnya orang bernama Rob Asgar. Beliau menuliskan satu artikel judulnya Leadership is a Messy Business. Leadership is a messy business. Mau berbicara mengenai yang namanya kepemimpinan itu jangan dibayangkan itu adalah pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang waduh, ini bisa menantang sekali sehingga orang baik menurut Rob Asgar, seorang baik seringkali tidak menjadi pemimpin yang baik. Itu kesimpulan dari Rob Asgar. Orang baik seringkali tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi justru dia itu mengkampanyekan
justru jangan menjadi orang baik. Ya, ya. Kenapa seperti itu ya Pak Eloy ya? Ya, karena tadi kepemimpinan itu banyak trik-triknya kan, Hmm, penuh tantangan, dan bahkan dalam tanda kutip kalau kita membahas tulisannya dia yang berjudul Leadership is a Messy Business tadi, orang-orang yang berhasil di dalam bisnis, dalam politik, justru orang-orang yang tidak terlalu menggunakan hati nuraninya. betul. Ini kembali kepada pilihan masing-masing pendengar ya. Saya sih menyampaikan dua sisi. Betul, ada orang-orang di luar sana yang mengatakan forget about character, forget about being a good human. Seperti yang dikatakan oleh Michael Porter tadi. Nggak perlu. Karena di luar sana itu pertempuran. Itu adalah perang setiap hari. Nggak mungkin lah kamu bisa menang dalam, ya itu, perjuangan bisnis, apalagi politik, kalau mengutamakan karakter yang baik. So, kembali kepada pilihan masing-masing pendengar, tetapi sebagai yang mengembangkan theocentric motivation and leadership, theocentric and transformational leadership, yang basisnya adalah spiritual, tentu saja saya lebih memilih yang tadi disampaikan oleh Michael Porter bahwa if you are not a good human being, you cannot be a good leader, bahwa nanti results itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang tanpa menggunakan hati. Ya, tapi tipu sana dan tipu sini, that's not leadership, ladies and gentlemen. Itu bukan pemimpin. Yang selalu saya katakan, itu namanya manipulator terlatih. Dan kenapa saya sungguh-sungguh serius di dalam dunia leadership ini? Karena everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu, entah itu naik, turun, berhasil atau tidak, adalah kepemimpinan. Dan di luar sana, Mbak Maria, ada banyak orang-orang yang meyakini kepemimpinan itu adalah, ya tadi, nggak perlu ada karakter yang baik, yang penting hasil. Again, that's not leadership. Itu adalah manipulator terlatih, dan tugas saya adalah mengurangi manipulator terlatih itu. Tentu termasuk saya punya kecenderungan itu juga sebagai manusia yang naturnya masih dosa, tetapi at least dengan kita membicarakan ini, ada semacam alarm untuk mengatakan go back, jangan teruskan, itu salah. So, itu Pak Maria yang perlu kita sampaikan. Dan yes, nanti juga justru saya akan menyampaikan dulu pemahaman-pemahaman yang menjadi dualisme ya Mbak. Dan itulah yang tadi, kenapa sih Rob Asgar misalnya bisa sampai mengatakan nggak usah berbicara mengenai karakter, yang penting kompetensi. Sebenarnya tidak. Dan izin nanti saya akan sharing sedikit juga apa yang dikatakan oleh Tim Elmore mengenai the 8 paradox of great leaders. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara karakter dan kompetensi, dua-duanya penting. Dan nanti kita bisa bahas lebih dalam. Ada 8 paradoks. Dan harusnya ini dipahami oleh semua leader, termasuk saya juga sedang belajar untuk melakukannya. Demikian Mbak Maria. Yes. Sebelum nanti kita diberikan 8 paradoks mengubah kepemimpinan itu tadi Pak Eloy, saya juga penasaran nih, sebenarnya lebih baik mana, menjadi orang baik atau menjadi pemimpin baik? Karena kalau menjadi pemimpin baik berarti faktor blind spot ini sebenarnya diperlukan dong Pak Eloy. Seperti itu ya, kalau tadi menyimak bahwa orang baik tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Nanti kita akan simak di sesi berikutnya ya Pak Eloy. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah
per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Dalam topik kita malam hari ini, Leadership Blind Spot bagian kedua. Dan kami undang Anda untuk mengirimkan pendapat dan juga pertanyaan Anda di 0812 11 12 959 mengenai topik malam hari ini. Pak Eloy, sebelum masuk ke penjelasan Pak Eloy, The Age Paradox of Greed, ini mungkin saya ingin bertanya sedikit. Kalau tadi mengutip dari kalimat Pak Eloy, orang baik tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Lalu sebenarnya perusahaan itu butuh orang yang baik atau pemimpin yang baik sih sebenarnya Pak Eloy? Silahkan. Very good. Yang tadi saya sampaikan itu bukan kalimat saya ya, Mbak Maria, tetapi saya ambil dari kalimat Rob Asgar, dan justru saya tidak setuju dengan Rob Asgar. Oke. Saya tidak setuju. Dia kan yang mengatakan leadership is a messy business, sehingga orang baik seringkali tidak menjadi pemimpin yang baik. Itu dari Rob Asgar, dan saya tidak setuju, saya membantah itu. Jadi kalau ditanya, jadi sebetulnya perusahaan butuh yang mana? Gini, pribadi yang baik itu kemudian menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan membangun budaya yang baik. Budaya yang baik melahirkan perusahaan berkinerja baik. Harusnya begitu. Jadi dimulai pada pribadi yang baik, kemudian pemimpin yang baik, kemudian budaya yang baik, dan baru nanti kita bisa melihat perusahaan, partai, bangsa, keluarga, tim yang baik. Nah, kenapa Rob Asgar itu bisa sampai pada pemahaman leadership is a messy business? Dan karena itu orang baik tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, ya karena fokusnya kan kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Saya meyakini bahwa Rob Asgar fokusnya pada hasil, bukan pada proses. Memang kalau fokusnya pada hasil, mendapatkan uang banyak, memenangkan pemilu 2024, kalau fokusnya pada hasil, maka memang itu udah bermainnya apa? Sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, dan gaya kodok. Apa itu? Ya, tendang injak bawah dan jilat atas. Karena nggak penting yang namanya proses, yang penting itu adalah hasil. Nah, ketika dia fokus pada hasil, pasti dia akan tiba pada kesimpulan orang baik nggak bisa menjadi pemimpin yang baik, karena orang baik terlalu banyak pertimbangannya. Justru kebanyakan pertimbangan malah nggak bisa mendapatkan kue yang sedang diperebutkan. So, saya tidak setuju justru pada Rob Asgar. Gini loh, smart listener dan sahabat TML ya. Coba bayangkan memiliki pemimpin yang tidak baik, tidak sopan, tidak sabar, egois, sombong, dan serakah. Bayangkan aja, kalau Anda punya pimpinan yang tidak baik, tidak jujur, serakah. Jelas semua itu bukan ciri-ciri pemimpin sejati, seperti yang tadi saya sudah sharingkan ya. Itu manipulator terlatih. Nah, lalu bandingkan dengan pemimpin yang wow, dia baik. Baik itu apa? Dia visioner sekaligus rendah hati. Dia baik
tetapi bukan berarti dia kompromi dengan kualitas pekerjaannya. Ini justru Mbak Maria yang seringkali itu disalahpahami oleh banyak orang. Seakan-akan bahwa orang baik itu artinya membeli dan loyo, kan tidak. Collins melakukan satu penelitian yang harusnya teman-teman yang mempelajarinya di dalam buku Good to Great misalnya, dia menyebutkan bahwa pemimpin hebat yang dia teliti itu mesti punya dua karakter. Yang pertama adalah bicara mengenai humility, kerendahan hati. Tapi yang kedua punya professional will. Ini dua sisi mata uang yang tadi juga saya sudah sampaikan pada sesi sebelumnya. Apa sih humility itu? Humility itu adalah bagian dari karakter, rendah hati, nggak sombong, nggak semaunya. Dia punya empati kepada orang lain. Dia mau mendengarkan. Tapi sisi yang kedua, professional will. Professional will itu apa? Pantang kompromi. Kalau dia sudah mengatakan kita harus capai target sekian pada tanggal 31 Desember 2023, maka di situ dijelaskan orang-orang pemimpin-pemimpin level 5 ini itu nggak ada kompromi. Harus dikejar. Jadi gimana tuh? Ada orang-orang yang di satu sisi punya karakter rendah hati, tapi di satu sisi nggak mau kompromi, kerja keras. Nah, itu justru juga yang kemudian Mbak Maria dibukukan oleh seorang guru kepemimpinan lain namanya Dr. Tim Elmore. Barusan tahun lalu dia mengeluarkan buku ini very good. Judulnya adalah The 8 Paradoxes of Great Leaders. Jadi paradoks dari seorang pemimpin. Nah, saya berharap teman-teman yang tertarik dengan topik-topik kepemimpinan mau mempelajari lebih dalam mengenai 8 paradoks itu, tapi izin saya sampaikan secara cepat ya, Mbak Maria. Jadi paradoks yang pertama adalah they balance confidence and humility. Bagus ya. Jadi mereka menyeimbangkan antara percaya diri banget, tapi sekaligus rendah hati. Nah gimana? Iya kan? Jadi orang kalau melihat orang yang rendah hati, itu seakan-akan dia nggak mungkin bisa punya orang yang percaya diri yang nggak punya kerendahan hati. No, justru diteliti dan di dalam buku itu Tim Elmore itu memberikan nama-nama pemimpin-pemimpin yang berhasil yang justru menyeimbangkan antara keduanya. Ada saatnya dia percaya diri apa tuh? Ketika dia menyampaikan visi kepada anggota timnya harus percaya dong. Masa menyampaikan visi lalu mengatakan begini, tapi kayaknya sih nggak bisa dicapai sih. Ya nggak begitu dong. Jadi waktu itu menyampaikan visi, dia menjadi sangat percaya diri. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, dengan rendah hati dia akan minta maaf dan mengatakan, untuk hal yang satu ini, I made a mistake. So, itu yang pertama. They balance confidence and humility. Semua listeners dan sahabat TML, yang kedua, paradoks yang kedua adalah they leverage their vision and their blind spots. Nah, di dalam buku itu ada bicara mengenai blind spot. Jadi, satu sisi ketika seorang pemimpin menyampaikan visi dengan penuh confident, di saat yang sama dia juga tahu ada hal-hal yang kayaknya gue nggak sadarin loh ini. Ada hal-hal yang bisa jadi titik lemah saya loh ini. Jadi bagaimana sih di dalam confident yang sedemikian hebatnya. Tetapi dia sadar akan blind spotnya, dia mengingatkan diri untuk apa? Ya rendah hati. Paradoks yang ketiga adalah they embrace visibility and invisibility. Mereka merangkul yang terlihat, ada data-data. Tetapi juga banyak hal yang belum ada datanya, tidak terlihat. Nah bagaimana ini? Di satu sisi dia sangat percaya diri karena ada data-data, dia bisa melihat bagaimana kesuksesan di semester pertama, tetapi dia juga tahu semester yang kedua nih, dengan ekonomi, situasi saat ini, perang yang masih ada antara Rusia dengan Ukraina dan pemilu yang akan segera terjadi. Dia tahu ada hal-hal yang ternyata, wow, ini bisa menghambat bisnis. Jadi bagaimana kedua hal ini bisa kemudian dirangkul. Yang keempat, mereka
They are stubborn and open-minded. Ini bagus sekali. Pemimpin itu memang harus dikatakan sebagai orang yang keras kepala. Mana ada pemimpin yang tidak keras kepala? Kalau dia menjadi pemimpin yang tidak keras kepala, dia punya visi. Misalnya, theocentric motivation and leadership. Lalu ada klien, ada teman, ada saudara, ada keluarga mengatakan, Loy, mana mungkin orang mendengarkan kamu bicara theocentric motivation and leadership. Lalu tiba-tiba, oh ya udah deh kalau kayak gitu ya udahlah nggak usah diperjuangkan. Saya memperjuangkan ini sejak tahun 2000. Sudah 23 tahun lamanya. Dan apakah ada semua orang mengatakan bagus? No. Ada aja orang yang mengatakan, Loy, come on, stop. Jadi di satu sisi ini, tetapi di satu sisi dia open-minded, mikir juga, iya loh, jangan-jangan ada hal-hal yang masih diperbaiki nih. Paradoks yang kelima, mereka sangat, very personal, pribadi. Dan inherently kolektif. Di satu sisi mereka tuh bisa berjuang gitu ya, membangun relasi one-on-one dengan orang-orang kunci. Tetapi di satu sisi ada saatnya mereka muncul di depan publik. Ini tidak mudah, jadi makanya memang ini perlu berlatih. Saya pun juga sedang berlatih. Jangankan berlatih untuk mampu, saya untuk mengertinya aja juga masih berusaha ini, Mbak Maria. Lalu kemudian yang keenam, paradoks yang keenam, mereka adalah guru sekaligus pembelajar. Indah sekali ya. They are teachers and then learners. Mereka bisa dipanggil sebagai master teacher, tetapi mereka tahu, saya ini semakin belajar semakin banyak nggak tahu ya. Jadi terus mau belajar. Yang ketujuh, they model high standards and gracious forgiveness. Apa itu? Standarnya tinggi sekali, tapi sekaligus ada room for mistakes. Waktu mereka bekerja dalam tim, ini saya mengajak beberapa teman-teman CTM, itu untuk bergabung di salah satu proyek yang sedang kita kerjakan. Dan dari awal saya sudah mengatakan ada ruangan untuk berbuat salah. Kenapa? Dulu gue juga banyak berbuat salah, banyak. I'm expecting you to give the best of you. Berikan yang terbaik. Kalau sudah berikan yang terbaik, ternyata salah, ya so what? Kita akan belajar sama-sama. Dan yang terakhir, paradoks yang ke-8. Mereka tepat waktu, dan mereka memikirkan jangka panjang. They are timely and timeless. Mereka itu mengikuti timeline, ada agenda. Di saat yang sama, mereka tahu bahwa sebetulnya waktu ini nggak akan pernah selesai. Ini for the rest of our life. Jadi bagaimana mereka menuntut diri untuk lakukan yang terbaik saat ini, tapi di saat yang sama, saat ini itu adalah saat yang juga tidak pernah selesai. So, ini adalah paradoks yang saya berharap kalau ada teman-teman ya di luar sana yang mendengar kita seperti Rob Asgar tadi, yang mengambil dualisme berpikir, bertobatlah karena nggak begitu caranya. Harusnya kita mengembrace dua-duanya, karakter dan kompetensi penting. Dan untuk lebih jauh nanti bisa lihat dari The 8 Paradoxes of Great Leaders, karya dari Dr. Tim Elmore. Demikian Mbak Maria. Oke, baik Pak Eloy. Menarik sekali, kita akan sambung di sesi berikutnya dan nanti kita juga akan membacakan beberapa pendapat dan juga pertanyaan Anda ya, listener. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam Smart Motivation di sesi terakhir ini di topik kita malam hari ini, Leadership Blind Spot bagian kedua. Mungkin banyak orang tidak mengerti ya Smart Listeners bagaimana memimpin dan melayani bisa menjadi satu seperti itu. Dalam dunia bisnis, keuntungan sudah pasti adalah fokus utama dan sisanya adalah persaingan. Lalu jika kepemimpinan adalah melakukan hal yang benar, bagaimana cara mengubah kebiasaan negatif bagi seorang pemimpin? Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan, Pak Eloy bisa menjawabnya terlebih dahulu. Silahkan Pak Eloy. Yes. Ya, seperti tadi kita sudah sampaikan ya, terjadi atau terdapat pemikiran dualisme gitu. So, persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi, ketika kita mengejar profit, mengejar keuntungan, ya kita bisa jadi akhirnya melupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang penting untuk juga kita bangun dan pertahankan. So justru itu yang kita melakukan dalam perbincangan seperti ini, dua-duanya penting. Dan nanti kalau berbicara tentang, tadi pertanyaannya jadi bagaimana mengubah ya, atau bagaimana Mbak Maria? Bagaimana mengubah hal-hal negatif dalam pemimpin ini? Yes. Sebetulnya ada dua. Yang pertama, biasanya berbicara mengenai modifikasi perilaku ya, behavior modification. Dan yang kedua itu bicara mengenai transformasi spiritual transformation. Sebetulnya kalau bicara dari perspektif theocentric motivation and leadership, maka urutannya harus transformasi spiritual dulu, baru modifikasi perilaku. Namun demikian, saya kira banyak orang yang lebih senang membahas modifikasi perilakunya. Jadi itu biasanya kita bisa pelajarin ya dari Psychology of Habits, misalnya begitu. Dalam buku Atomic Habits lah, saya ambil contoh salah satunya saja, James Clear menjelaskan cara kerja kebiasaan. Kebiasaan itu kan dari satu perilaku yang dilakukan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. So, beliau menyampaikan ada yang disebut sebagai 4 langkah kebiasaan itu dibentuk. Mulai dari Q, itu ada petunjuk, ada pemicu, kemudian ada craving, itu semacam ya gairah atau keinginan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Craving itu kayak orang yang kelaparan gitu ya, orang yang lagi pingin banget untuk melakukan atau mengonsumsi sesuatu. Lalu kemudian ada respon. Jadi setelah dia merokok misalnya, responnya, dampak yang dia dapatkan apa? Baru kemudian nanti dia mendapatkan rewardnya, dia mendapatkan hasil, dia mendapatkan imbalannya. So ada empat hal itu yang kemudian nanti kita bisa bicarakan. Saya kira kita bisa lanjutkan di sesi atau bagian ketiga ya Mbak Maria, karena saya ingin memberikan contoh-contoh nanti ketika berbicara mengenai 4 langkah itu, mulai dari Q, ya ada petunjuk, ada pemicunya, kemudian ada craving, itu semacam keinginan, kerinduan, kemauan untuk melakukan suatu kegiatan, dan dilanjutkan dengan respon, ada dampak di situ,
apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami, dan kemudian ada rewardnya. Apapun yang ada rewardnya, itu cenderung akan diulang. So, Q, Craving, Respond, Reward itu 4 langkah yang disampaikan oleh James Clear, dan saya pikir salah satu pakar lain dalam habit namanya Charles Duhigg itu juga mengatakan hal yang sama, dan itu bagian dari behavior modification. Salah satu cara untuk kita bisa mengubah perilaku, dan dengan contoh-contoh di bagian yang akan kita bahas di, let's say, kalau nggak pekan depan, pekan berikutnya, itu nanti akan semakin jelas kepada buat semua listeners dan sahabat TML. Saya pikir begitu, Mbak Maria. Oke, baik. Mungkin kita akan beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah banyak masuk di WhatsApp on Air Smart FM. Ini kita awali dari Ibu Indrawati di Surabaya. Selamat malam Pak Eloy. Yang namanya pemimpin sudah pasti memiliki banyak pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Lalu siapakah yang berhak melabeli leadership blind spot ini? Bisa saja orang yang tidak suka terhadap atasan melabeli, atau orang yang pro dan suka terhadap atasan merasa bahwa kinerja pemimpin baik-baik saja. Terima kasih. Silahkan Pak Eloy. Oh, this is so good. This is so good. Ibu, jawabannya saya jadikan satu bab di dalam buku yang akan terbit, yang berikan judul Leadership Habits and Culture Transformation itu. Nah, judul babnya adalah Redefining Leadership, mendefinisikan ulang kepemimpinan. Nah, maksudnya mendefinisikan ulang kepemimpinan di dalam bab itu, dan saya sampaikan ini di berbagai training-training yang kami lakukan. Tidak ada definisi kepemimpinan yang paling benar untuk semua orang. Nggak ada. Bahkan definisi kepemimpinan dari tokoh terhebat dan ternama yang bisa kita baca naskahnya pun, itu belum tentu relevan di mana Anda saat ini sedang memimpin. Tapi kalaupun relevan, belum tentu Anda meyakininya. So, biasanya saya mengajak semua peserta training itu untuk memikirkan, menurut Anda, kepemimpinan itu apa? Menurut Anda. Itu nanti bagian dari authentic leadership. Apa itu? Authentic itu, ya siapa Anda? Karena ada pemimpin yang ternyata sabar banget berhasil. Tapi ada orang juga yang tidak sabar, berhasil juga. Kenapa? Karena dia masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Nggak ada orang yang sempurna pada akhirnya, tetapi temukanlah apa yang menjadi kekuatan Anda, lalu tingkatkanlah itu. Sementara apa yang menjadi kelemahan, kenali, dan sebisa mungkin ya dikurangin. So, ada orang-orang yang secara personalitinya memang nggak usah disuruh sabar, memang dia sabar. Listening skill-nya bagus sekali. Dia mau mendengarkan orang lain. Ada orang-orang yang dari ya secara natur dia nggak bisa. Kenapa? Dia itu mikir cepat sekali. Dia itu sekarang ya lagi duduk di tempatnya dia di rumah, mungkin lagi nyetir, tetapi pikiran tuh menembus sampai tahun 2050. Ada orang-orang yang visioner banget, dan saking kencangnya pikirannya dia tuh nggak sabar ketika melihat timnya dia itu kok kerjanya, mikirnya kok pelan banget. Jadi di satu sisi dia kuat secara visi, tetapi secara passion, sabar, dia kurang. But at least dia tahu bahwa dia kurang di bagian itu adalah blind spot-nya dia, sehingga nanti dia lebih hati-hati. Itu, jadi jawaban saya, siapa yang menentukan baik atau buruk? Justru orang yang pemimpin itu sendiri yang mesti mendefine. Abraham Lincoln pernah mengatakan kalimat yang indah, dia mengatakan begini, pastikan Anda berdiri di tempat yang tepat, lalu berdirilah teguh. Artinya begini, pastikan Anda berdiri, Anda meletakkan kaki di tempat yang tepat, right spot. Lalu berdirilah teguh. Semua pemimpin harus menemukan, saya mau hidup dengan prinsip nilai apa? Kekuatan saya, kelemahan saya apa? Then bangunlah kepemimpinan dari sana.
Kalau nanti ada 1, 2, 3 orang yang mengatakan, I don't like that, tidak apa-apa. Berarti memang mereka bukan orang-orang yang Tuhan siapkan untuk Anda pimpin. Ada orang-orang lain nanti yang akan memimpin mereka. It's okay. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. But at least, nah ini justru, kita harus mulai dengan tujuan semuanya ini apa? Sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik harus memberikan manfaat. To know God and make God known. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kita mau mengerjakan ini untuk apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan yang baik dan menyayangi kita. Tapi bagaimana juga melalui hasil karya kita ini, orang-orang bisa mengenal Tuhan yang baik dan sayang itu. Selama basisnya adalah itu. Berbuat baik, bermanfaat untuk umat, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Dia. Then how to-nya ya udah kembali kepada tentukan Anda mau hidup memimpin dengan karakter apa. Kalau tidak kita akan menjadi bunglon. Tadi ya, ini saya ada mencatat ada satu kalimat yang bagus sekali. Ini tadi di Twitter saya juga kasih quote ini. Kalimatnya begini. If you live for the applause of people, you will die for their criticism. Artinya begini, kalau saya sebagai pribadi, apalagi sebagai seorang pemimpin, itu hidup untuk mendapatkan tepukan tangan dari semua orang, maka saya akan mati ketika mereka mengkritik saya. Jadi nggak boleh seorang leader, nggak boleh hidup untuk mendapatkan aplaus. Bukan, kita bukan artis. Kita bukan orang-orang yang mendapatkan aplaus, bukan. Kita orang-orang yang memperjuangkan sesuatu yang baik, dan itu kemudian kita tentukan nilai-nilai apa yang kita mau perjuangkan. Apakah semua akan happy? Ya enggak. Justru that's leadership. Demikian Pak Maria. Oke, Pak Eloy. Terima kasih. Semoga itu menjawab ya, Ibu Rida. Dan sayang sekali masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Eloy, tapi kita terbatas oleh waktunya. Mungkin kita langsung ke konklusinya saja di malam hari ini. Silakan, Pak Eloy. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.